Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayu Wulandari dalam mata kuliah Kendali Optimal pertemuan ke-8. Kali ini kita akan membahas tentang model linear programming. Sebenarnya salah satu dari model linear programming itu adalah simplex gitu ya. Jadi linear programming itu ada dua, yaitu simplex dan grafik. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang simplex dan grafik. Nah, yang sekarang itu kita akan membahas tentang bagaimana penerapan dari linear programming tersebut. Nah, linear programming itu masuk di dalam deterministik, yaitu dia masuk ke dalam model kelima dari model deterministik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tiga hal. Yang pertama adalah algoritmanya, kemudian manual Excel-nya, kemudian yang ketiga adalah program MATLAB-nya. Oke, kita membahas tentang algoritma terlebih dahulu. Untuk linear programming, pada dasarnya kemarin kita sudah membahas tentang multi-cluster gitu ya. Nah, di sini saya akan langsung lihat jika ada sebuah multi-cluster. Jika ada sebuah multi-cluster, di mana di sini ada cluster 1, cluster 2, cluster 3 ya. Ada cluster biru, cluster hijau, dan cluster merah. Kemudian setelah itu, kalau biasanya kita menggunakan linear programming dengan menggunakan garis lurus, pemisah dengan menggunakan garis lurus, teman-teman bisa menggunakan yang konsep. Yang konsep itu adalah kalian bisa membuat garis pemisahnya itu sendiri atau menggunakan program, maksudnya menggunakan algoritma, baik itu algoritma NN, atau kalau selain NN itu bisa klasifikasi menggunakan algoritma yang lain seperti SVM gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah melakukannya, misalnya konsep aja udah. Kalau konsep berarti kalian bebas menentukan, terserah gitu ya. Yang penting kalian sudah punya persamaan baru dari persamaan garis tersebut. Kalau misalnya seperti ini, tiga klasternya, maka teman-teman bisa menarik garisnya di sebelah sini, atau di sebelah sini, atau ke sana gitu ya, atau ke sana, dan seterusnya. Atau ke sini, atau ini lurus aja boleh, sama lurus aja boleh. Seperti itu gitu ya. Nah, baru kemudian teman-teman pakai rumus yang kemarin, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, kalau misalnya di linear programming, apa yang terjadi? Teman-teman bisa lihat, yang cluster yang biru ini, dia punya close banget, dekat banget gitu ya. Ada titik cluster yang dekat sekali dengan garis batasnya. Nah, hal ini nanti akan bahaya ini. Seperti itu ya, guys. Nah, teman-teman bisa menambahkan tiga titik gitu ya, lalu membuat persamaan baru. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi linear programming, tapi untuk clusteringnya dia bisa menggunakan yang polinomial atau bisa pakai yang selain polinomial. Saya kasih tahu caranya untuk membuat garis batas yang baru gitu ya. Nah, supaya optimal, kalau ini seperti ini, saya yakin tidak optimal. Kenapa? Nah, kalau misalnya ada klaster yang baru nih jebret, pasti ini akan kesana gitu kan ya. Nih, walaupun kita sudah membuat yang agak-agak lebar, yang agak lebar juga, tapi kita belum tahu juga apakah ini juga akan optimal ataukah tidak. Nah, sehingga nih guys, teman-teman nanti bisa coba gitu ya, gimana sih caranya supaya akurasinya bisa lebih bagus gitu. Oke guys, gimana caranya? Yuk, kita coba dulu gitu ya. Nah, di sini kita punya sebuah persamaan baru gitu ya. Di sini ada A, ada B, ada C. Lalu setelah itu dengan menggunakan linear programming, kita akan mencari titik tengahnya ini. Kemarin sudah ada metode simplex dan grafik, teman-teman bisa boleh pakai dua-duanya atau salah satu. Nah, kalau sudah dapat titik pusat ini,
dia di situ ada X1, X2 dan Z gitu ya. X1 itu adalah sumbu X-nya, X2 itu adalah sumbu Y-nya, Z-nya itu adalah nilai optimalnya gitu ya. Nah, sehingga nanti kita sudah bisa menentukan koordinat mana ini dan ini. Misalnya seperti itu ya, guys. Nah, kalau sudah paham tentang konsepnya, lalu kita bisa masuk ke Excel-nya, guys. Nah, sebenarnya ini adalah sudah saya kasih di Excel-nya itu ada inputan untuk X-nya, kemudian inputan untuk Y-nya, kemudian ini adalah klasternya, ini ada klaster A, klaster B, dan klaster C. Nah, lalu setelah itu kita masukkan, kita bikin garis sembarang. Teman-teman bolehlah membuat garis sembarang. Misalnya ini ya, saya pakai yang 35, ini 45 apa 35 ya? Oh, salah, ini 45 harusnya. Saya mau bikin yang 45 ke 0,45 dan 10,0. Lalu di sini ada 0,0 dan 30,50. Nah, setelah itu teman-teman bisa membuat ini 45 ya. Lalu setelah itu teman-teman bisa membuat persamaan, di mana persamaannya nanti akan diumpankan atau dibuat di sini gitu ya. Ini ada yang salah dikit, copy. Nah, kita umpankan di sini. Caranya bagaimana sih sebenarnya gitu ya? Caranya bagaimana itu supaya bisa seperti itu? Nah, sebenarnya caranya mudah ya, guys. Jadi teman-teman cuman ini, kemudian insert, kemudian sketcher, lalu setelah itu diklik aja, klik kanan, kemudian trend line biasa, kemudian kita ambil yang polinomial order 2, display. Nah, jadilah. Nah, ini nanti yang akan diambil itu adalah persamaannya, gitu ya, guys. Nah, kalau kita sudah punya persamaannya, lalu kemudian kita kopikan dulu. Copy. Nah, kalau sudah baru kita kopikan di sebelah sini juga gitu ya. Cuman di sini jangan lupa dikalikan dengan yang di depannya, kemudian dipangkatkan ya. Kemudian dipangkatkan juga sama. Dikalikan dengan yang depannya. Nah, kalau sudah terus semua berarti ini sudah betul gitu ya. Lalu setelah itu juga sama, yang kedua kita lihat titiknya ya. Untuk klaster A berarti titiknya ini, dan ini. Untuk klaster B titiknya adalah ini, dan ini. Untuk klaster C titiknya adalah ini, dan ini. Seperti itu. Nah, kita sudah dapat titiknya masing-masing ya, guys. Lalu setelah itu baru kemudian kita ujikan. Kalau dia terus semua berarti sudah tepat. Nah, kalau sudah, guys, lalu kembali lagi ke sini. Dia akan menjadi seperti ini, guys. Masing-masing gitu ya. Ini adalah yang persamaan A, ini adalah yang B, ini adalah yang C. Nah, kalau sudah paham ya, guys, berarti teman-teman sudah bisa membuat bagaimana ini bisa menjadi itu gitu ya. Ini saya kasih 8,13, ini saya tidak menghitung. Jadi tugasnya teman-teman adalah kalian harus menghitung titik pusatnya tersebut dengan metode simplex dan dengan grafik. Boleh pakai metode simplex, boleh grafik, boleh gitu ya. Lalu untuk menghitung titik silang atau garis singgung, titik singgung antara yang ini garis A dengan garis B gitu ya.
titik singgung antara garis A dengan garis B. Persamaan garis A dengan persamaan garis B. Persamaan garisnya teman-teman terserah. Boleh kayak gini, boleh teman-teman pakai yang berbeda, boleh gitu ya. Tapi inputannya tetap ini sama. Kemudian monggo silahkan teman-teman dibuat simplexnya, nanti dapat ini. Setelah itu baru dikerjakan sampai yang di bawahnya. Seperti itu guys. Cukup jelas ya penjelasan dari saya. Semangat untuk pertemuan berikutnya, tetap di Kontrol Optimal. Minggu depan kita akan mulai membahas tentang metode yang ada hubungannya dengan probabilistik. Sudah tidak sabar ya. Oke. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Pertemuan kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak-dak.